Ratusan warga dan puluhan pemilik tempat hiburan malam di sepanjang Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur berunjuk rasa. Sambil membawa spanduk, warga menghadang petugas gabungan yang memberikan surat somasi terkait pengosongan lahan. Petugas pun tidak berhasil memberikan surat somasi dan hanya dibacakan oleh kurator dari pemilik lahan. Saat dibacakan, warga menolak dan berdebat dengan pihak pemilik lahan. Warga menolak karena merasa sudah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Akibat peristiwa tersebut, akses lalu lintas di sepanjang jalan menjadi terhambat. Terkait pengosongan lahan. Pengosongan lahan ya. Tadi ada perlawanan atau enggak, Kak? Untuk perlawanan enggak, cuman memang ada kegiatan penutupan jalan sekitar menitan. Setelah 1 jam berlalu, petugas gabungan pun mundur. Namun, warga masih tetap bertahan di sepanjang jalan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Turun! Amukan si jago merah menghanguskan sebuah rumah berlantai 4 di kawasan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta. Api pertama kali muncul dari lantai paling atas dan menyambar ke lantai di bawahnya. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Warga bahu-membahu menyelamatkan barang-barang dari kebakaran. Mulai ketahuan api gimana, Bang? Oh, dari atas, Bang. Dari atas. Apa tadi sedang ngapain, Bang, api keluar? Saya di bawah nemenin anak tidur. Pas ke atas, nanti saya turun. Tiba kebakaran di atas, ya. Sudah habis apinya. Diduga hubungan arus pendek listrik di lantai 4 jadi penyebab terjadinya kebakaran. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya pemirsa, sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Pram Sejadan, kali ini bersama dengan Baby Kristami. Selama 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Nah pemirsa, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami pemirsa, yaitu di Instagram resmi kami pemirsa @laporpolisi_iNews dan @official iNews TV. Ya, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Pemirsa, dan seperti biasa kita awali informasi pertama ini dari informasi kebakaran pemirsa. Ini dari Jakarta pemirsa, di mana kebakaran melanda bangunan semi permanen atau bedeng di kawasan Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Nah Pram, diduga kebakaran terjadi ini adalah karena pembakaran sampah yang menjalar ke sejumlah bedeng. Kobaran api terlihat di rumah semi permanen atau bedeng di kawasan Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Rumah semi permanen tersebut sebagian besar dihuni oleh para pemulung. Diduga kebakaran disebabkan oleh pembakaran sampah yang akhirnya menjalar ke area rumah semi permanen. Ya pemirsa, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan api pun baru dapat dipadamkan setelah 8 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Dan kini penyebab pasti kebakaran masih didalami penyelidikan pihak Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya nih Bram, ada satu orang tewas dalam minibus ditabrak kereta api di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, kecelakaan ini terjadi pemirsa ketika penjaga perlintasan sedang beribadah. Warga mengevakuasi jenazah korban usai mengalami kecelakaan di perlintasan palang pintu rel kereta api di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang.
Sopir diduga tidak mengetahui kereta api Sri Tanjung melintas dari arah Probolinggo tujuan Yogyakarta sehingga mobil terseret 20 meter dari lokasi kejadian. Sementara itu perlintasan ditinggal sholat oleh penjaganya. Akibat kecelakaan ini 1 orang tewas dan sudah dievakuasi ke RSUD Bangil dan 1 orang luka-luka dilarikan ke rumah sakit setempat. Setelah tinggal sholat jam 12:03 balik saya sini lagi. Ya, terus? Nggak tahunya udah kejadian. Biasanya jam 12:10 baru melintas dia. Oh, berarti kereta itu maju. Nah, gitu loh. Berarti setiap hari sampai jaga di sini atau khusus untuk karyawan aja? Setiap hari, Pak. Perlintasan kereta api di wilayah Gerongan ini sudah ada penjaga dari swadaya perusahaan di wilayah setempat. Oh gitu. Kebetulan penjaganya tidak ada. Penjaganya posisinya sholat dan kosong. Ini tidak ada yang jaga dan si korban tidak tengok kanan dan kiri. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan aparat petugas Polresta Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polda Jawa Barat mulai menemukan titik terang terkait penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat yang telah berjalan selama 1 tahun. Nah, ini akhirnya tim gabungan pemirsa berhasil mengamankan seorang pria berinisial S di Pelabuhan Muara Angke usai turun dari kapal motor Naulijaya. Ya, pemirsa, S ini diduga berada di lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi dan hingga kini S masih menjalani pemeriksaan. Penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu ini masih terus dilakukan tim gabungan Polda Jabar dan Polres Subang. Dari hasil pengembangan dan pemeriksaan saksi-saksi, tim gabungan menemukan titik terang dengan munculnya pria berinisial S. Tim gabungan pun melakukan pencarian dan polisi mendapat informasi S akan tiba di Jakarta dari Kalimantan dengan menggunakan kapal motor Naulijaya. Sebelumnya ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu menjadi korban pembunuhan. Jasad keduanya ini ditemukan di dalam bagasi mobil. Untuk mengetahui lebih dalam, mengetahui kasus pembunuhan ini, kita telah bergabung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, ada Kombes Pol Ibrahim Tompo. Halo, selamat pagi Bapak Ibrahim. Terima kasih telah bergabung bersama kami pagi hari ini di Lapor Polisi. Selamat pagi Mas Bram. Selamat pagi Pak Ibrahim. Ya, Pak Ibrahim, ini sebenarnya sudah diamankan sosok berinisial S. Lalu siapakah sosok S tersebut, Pak? Ya, jadi terkait dengan kasus Subang ini, penyidik berusaha keras untuk mengungkap perkaranya. Segala kemungkinan berusaha didalami yang mungkin saja mempunyai peluang untuk bisa mengungkap perkaranya, termasuk melakukan pendalaman kepada seluruh informasi-informasi yang didapat dan petunjuk-petunjuk yang ada. Di mana akhirnya kita dapat keterangan atau petunjuk terkait dengan adanya seseorang yang berada di TKP saat kejadian. Nah, dari informasi ini akhirnya dilakukanlah pengembangan dan didapatlah sebuah nama yang informasinya berada di Kalimantan dengan menumpang kapal. Kemudian dilakukan kembali pendalaman dan akhirnya diperoleh informasi bahwa tanggal 2 Agustus akan merapat di Muara Angke. Dari situ kemudian penyidik berkoordinasi dengan kesatuan kepolisian setempat dan akhirnya melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan. Nah, kemudian dilakukanlah pemeriksaan pendalaman terkait dengan alibi-alibi yang bersangkutan saat berada di TKP. Baik, Pak Ibrahim, berbicara mengenai sosok S ini, apakah keluarga mengenal? Memang kita belum sampai ke sana untuk melakukan konfrontir terkait dengan kenal ya. Tapi secara bertahap kita lakukan pendalaman terkait alibi yang bersangkutan dulu. Ya, Pak Ibrahim, tadi Anda bilang bahwa S ini berada di TKP saat kejadian. Artinya si S ini ada di rumah tersebut saat kejadian pembunuhan itu terjadi? Atau seperti apa, Bapak? Memang tidak bisa spesifik disampaikan bahwa berada di TKP atau mungkin kedekatannya berada di dalam rumah gitu. Tetapi dari petunjuk yang kita peroleh berada di sekitar TKP. Nah, dari sinilah penyidik berusaha
melakukan pendalaman, kan segala kemungkinan kan bisa saja terjadi. Untuk itu memang tetap dilakukan pendalaman untuk bisa mengetahui kira-kira apa yang dilakukan oleh saudara S ini di sekitar TKP tersebut. Iya, Pak Ibrahim, dari pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian sejauh ini, apakah ada kemungkinan inisial S ini mengarah ke tersangka, Bapak? Ya, jadi segala kemungkinan mungkin saja ya. Tetapi kita juga berusaha untuk profesional dengan berupaya untuk menetapkan atau mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan prosedur yang ada. Di mana di dalam pasal 184 KUHP itu pemenuhan alat bukti yang sah harus terpenuhi. Jadi keterkaitan antara orang-orang, kemudian barang bukti, ini perlu kita lakukan penyesuaian kembali ya. Ya, Pak Ibrahim, ini kan sudah berjalan 1 tahun lamanya dan warga masyarakat pasti menantikan informasi atau titik terang dari kasus ini. Sebenarnya Bapak, kendalanya apa saja sih Pak sehingga sangat lama sekali Bapak? Benar Mas Pram, jadi kita juga sudah banyak melakukan progres terkait dengan upaya pengungkapan dari kasus ini ya. Sebanyak 10 TKP sudah kita lakukan, kemudian kurang lebih sekitar 216 alat bukti, kemudian ada sekitar 116 saksi yang sudah kita periksa, 121 saksi yang kita periksa. Kemudian juga kita sudah melibatkan berbagai ahli, seperti ahli dokpol, DNA, psikologi, kesehatan jiwa, sketsa wajah, dan lain-lain. Ini upaya untuk membuktikan atau mengungkap bukti-bukti yang bisa digunakan dalam perkara ini. Tapi sampai sekarang memang kita berusaha untuk bekerja profesional dan hati-hati sehingga penyidik tetap berupaya untuk bisa merangkai segala informasi dan keterangan-keterangan serta barang bukti ini agar bisa menentukan tersangka yang tepat. Jadi tidak tidak gegabah ya Pak ya. Jangan sempat nanti menyimpang ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Kami dukung selalu agar penyidikan dan pelaku segera tertangkap Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih Mas Pram, terima kasih Mbak Bebi. Ya, pemirsa, hari ini Komnas HAM berencana melakukan pemeriksaan terhadap istri mantan Kadifropam Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.